Sadarilah, satu saat saudara akan menghadap Tuhan. Suatu saat saudara akan mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapan Tuhan. Saat kita berdiri di hadapan Tuhan, apakah saat itu kita bangga atas kehidupan yang kita jalani di dunia ini? Atau malah sebaliknya, saat itu kita akan malu dengan cara hidup yang kita jalani? Saudara, puji Tuhan, sudah sampai di satu lokasi, yaitu air terjun Situ Moron. Ya, ini air terjun yang indah, alam ciptaan Tuhan yang indah, tapi lebih indah sorga. Saat kita menghadap ke sorga nanti, kita akan mengalami keindahan yang sempurna di sorga. Terlebih lagi saat itu nanti kalau kita bangga dengan cara kehidupan kita yang kita jalani di bumi. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Video ini adalah video ketiga, kita masih membahas tentang bahwa kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saat kita berdiri di hadapan Tuhan, apakah kita akan bangga atau malu dengan kehidupan yang kita jalani selama kita di bumi? Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari Renungan Penyejuk Jiwa? Lihat tombol di layar saudara, kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari Renungan Penyejuk Jiwa ini. Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di
Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Bersyukur kembali di video ketiga ini, masih dalam topik bahwa kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah saat itu kita akan bangga dan ataukah malu akan kehidupan kita yang kita jalani di dunia ini. Bersyukur saudara, hari ini saya masih memberitakan renungan firman Tuhan kepada saudara dari lokasi yang indah ini, sedang menuju ke satu lokasi di mana di sana ada air terjun. Saudara, sebelum sampai di air terjun, maka kembali saya akan memberikan renungan firman kepada saudara. Masih dalam topik bahwa kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, dan teks firman Tuhan masih dari dalam Filipi, di mana Filipi pertama, di mana di video pertama dan kedua kita sudah belajar dari ayat 20. Di video pertama kita sudah belajar bagaimana Paulus berkata bahwa yang paling dia rindukan, yang sangat dia rindukan dalam kehidupannya, yang sangat dia harapkan dalam kehidupannya adalah dia tahu satu saat dia akan mengakhiri hidupnya di dunia ini dan menghadap kepada Tuhan. Saat itu dia rindu, dia tidak akan malu. Dia berharap bahwa dia tidak akan malu atas kehidupan yang dia jalani di dunia ini. Itu sebabnya atas kerinduan itu ada bukti tindakan yang dia buat, di mana dia berkata di video pertama kita sudah belajar bahwa seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Sebagai bukti kerinduannya, dia tidak akan malu di hadapan Tuhan saat dia mempertanggungjawabkan kehidupannya. Maka seperti sedia kala katanya, artinya selalu setiap saat dalam kehidupannya, hidupnya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang dia kerjakan. Bahkan demikian pun sekarang katanya, saat dia sedang ada dalam penjara pun hidupnya tetap jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan yang sedang kita jalani adalah kehidupan yang jadi kemuliaan bagi nama Tuhan?
Dan bagaimana kalau saat tertentu Tuhan izinkan kita mengalami satu masalah persoalan, apakah saat itu juga hidup kita tetap jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Paulus berkata, dalam semua keadaan, seperti sedia kala, bahkan saat dia dalam penjara, dia berkata, hidupku jadi kemuliaan bagi Kristus. Dan yang kedua, di video kedua kita sudah belajar, dia bangun satu moto dalam kehidupannya, bahwa bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu di ayat 21. Jadi, dia hidup yang sedang dia jalani, bukan untuk perkara dunia, bukan untuk mencari kesuksesan dunia. Sekalipun dalam kehidupan kita sukses, kita berhasil, itu sesuatu yang baik. Tetapi itu bukan tujuan hidup. Itu bukan moto hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Paulus berkata bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu moto yang dia bangun dalam hidupnya, supaya nanti dia ketika menghadap Tuhan, dia tidak akan malu. Dan saat ini yang menjadi pertanyaannya, moto yang sedang kita bangun adalah moto seperti apa? Apakah hidup kita yang sedang kita jalani, moto kehidupan kita hanya untuk kesuksesan dunia, untuk perkara dunia? Mari tanyakan kehidupan saudara. Paulus berkata supaya dia tidak malu di hadapan Tuhan, dia bangun satu moto bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kemudian di video yang ketiga ini saudara, kita lihat ayat 22, di mana Paulus berkata supaya dia tidak akan malu ketika dia akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Dia berkata di ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi supaya dia tidak akan malu di hadapan Tuhan, dia berkata, dia bangun juga satu prinsip dalam kehidupannya, bahwa jika Tuhan masih memberi kesempatan hidup, jika aku harus hidup di dunia ini, maka itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dia tidak tahu sampai kapan dia hidup, dia tidak tahu berapa lama Tuhan memberi dia kesempatan. Dan saat itu dia sedang ada dalam penjara. Tapi dari dalam penjara pun saudara, dengan kerinduan yang luar biasa, dia berkata, kalau aku masih hidup, maka bagiku bekerja memberi buah. Dan itu jelas-jelas nyata kalau saudara belajar di dalam Filipi di pasal 1 ini. Dia berkata kepada jemaat Filipi bahwa pememenjaraannya itu adalah kebaikan bagi Injil, sehingga banyak orang juga akhirnya menerima Yesus saat dia di penjara. Itu artinya saat dia menderita, saat dia di penjara pun memang betul bahwa dia bekerja menghasilkan buah. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kita tidak tahu saudara, sampai kapan kita akan diizinkan Tuhan hidup. Berapa lama Tuhan akan memberi kesempatan kita hidup di dunia ini. Dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kita, buah apa yang saudara sudah pernah hasilkan untuk Tuhan? Satu saat kita akan menghadap Tuhan. Saat kita menghadap Tuhan, adakah buah kehidupan? Adakah buah-buah dari kehidupan yang saudara jalani di dunia ini akan saudara bawa di hadapan Tuhan? Saudara, saya teringat satu peristiwa. Satu kali saya merintis satu gereja di satu daerah, di daerah Langkat. Sedangkan tanah kelahiran saya dari Tanah Karo. Waktu itu saya ingat lama saya pergi merintis ke daerah Langkat. Dan satu kali tanpa pemberitahuan kepada orang tua, saya pulang ke kampung. Dan waktu itu saya ingat, saya buka pintu. Setelah sampai di kampung, saya buka pintu. Lalu kemudian saya buka pintu, bapak saya duduk di kursi persis di depan pintu. Sehingga ketika saya buka pintu, dia langsung lihat saya. Dan dia berkata, dengan senyumnya dia berkata, kapan kamu datang? Apa yang kamu bawa? Dengan bergurau dia berkata begitu saudara. Tetapi sekalipun itu hanya gurauan, itu mengingatkan saya ketika saya membaca ayat ini, ketika saya belajar ayat ini, bahwa saat kita pulang ke sorga juga nanti, saat kita menghadap Tuhan juga nanti, kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Dan yang menjadi pertanyaannya saat itu nanti, buah apa yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan? Waktu bapak saya bertanya, sekalipun dia hanya bergurau, apa yang kamu bawa? Waktu itu saya merasa malu saudara, karena saya tidak bawa apa-apa waktu itu. Saat saudara akan menghadap Tuhan, apa yang saudara bawa? Dengan buah yang saudara bawa, buah kehidupan yang saudara hasilkan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka saudara akan bangga. Tetapi kalau saudara tidak membawa apa-apa, karena perjuangan hidup saudara hanya untuk perkara dunia,
perjuangan hidup saudara hanya untuk kehidupan saudara sendiri, keegoisan saudara sendiri, maka saudara akan malu ketika saudara akan menghadap Tuhan. Paulus berkata di ayat 20 tadi, dia berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, dan atas kerinduannya supaya dia tidak akan malu dalam segala hal di hadapan Tuhan. Maka dia berkata, tetapi di ayat 22, ini hal yang ketiga yang kita belajar dalam video ini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi, selagi Tuhan masih memberi saya kesempatan, selagi Tuhan masih memberi saudara kesempatan untuk hidup di dunia ini, mari kita bekerja menghasilkan buah bagi Tuhan. Mari kita melayani Tuhan untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Jangan sampai saat kita menghadap Tuhan nanti kita tidak membawa apa-apa, saudara. Kita tidak menghasilkan apa-apa, sehingga saat itu kita akan malu, kenapa aku hidup di dunia ini berpuluh-puluh tahun tapi tidak menghasilkan buah apa-apa. Karena perjuanganku hanya untuk perjuangan dunia, perjuangan materi, hanya perjuanganku untuk keegoisan hidupku, hanya untuk kebanggaan hidup di dunia. Sehingga saat kita menghadap Tuhan, kita tidak membawa apa-apa, maka saat itu kita akan malu. Tetapi kalau dalam kehidupan kita, kita punya prinsip seperti Paulus, bahwa selagi aku hidup, berarti aku harus bekerja menghasilkan buah. Maka kita akan gunakan hidup kita yang singkat ini untuk bekerja melayani Tuhan, menghasilkan buah dalam kehidupan kita bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka saat itu ketika kita menghadap Tuhan, kita akan bangga, saudara. Karena ada sesuatu yang kita bawa, ada buah pelayanan, ada buah-buah kehidupan yang kita bawa, yang akan membuat kita bangga ketika kita berdiri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Di video ketiga ini saya menyimpulkan, ketika Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak beroleh malu. Itu dia tegaskan di ayat 20 bagian A. Maka ayat 20 bagian B dia menegaskan bahwa atas dasar kerinduan itu, maka hal yang dia lakukan dalam hidupnya adalah seperti sedia kala demikian pun sekarang. Hidupku jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kristus dimuliakan dari hidupku. Bahkan saat dia menderita dalam penjara, hidupnya tetap jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Atas kerinduan itu juga yang telah kita pelajari di video yang kedua, di ayat 21 dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya dia bangun satu moto bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kemudian yang ketiga, atas dasar dan bukti dari kerinduan itu, dia berkata di ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu artinya bagiku harus bekerja memberi buah. Artinya selagi masih ada kesempatan, berarti bekerja menghasilkan buah. Saudara, mari kita jalani hidup kita di dunia ini selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan. Sadarilah, satu saat saudara akan menghadap Tuhan. Satu saat saudara akan mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, saat kita berdiri di hadapan Tuhan, apakah saat itu kita bangga atas kehidupan yang kita jalani di dunia ini? Atau malah sebaliknya, saat itu kita akan malu dengan cara hidup yang kita jalani, yang begitu egois, yang mungkin hanya untuk perkara dunia, perkara materi, keberhasilan dan kesuksesan dunia. Biarlah semua kita akan bangga ketika kita berdiri di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, miliki kerinduan supaya saudara tidak akan malu di hadapan Tuhan. Miliki pengharapan supaya saudara tidak akan malu di hadapan Tuhan. Jalani hidup saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saudara masih diberi Tuhan kesempatan untuk hidup, miliki satu moto hidup bahwa hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dan miliki tujuan hidup bahwa kalau aku harus hidup di dunia ini, kalau aku masih diberi kesempatan, kalau masih ada detik-detik, menit-menit, jam-jam, hari-hari kehidupanku, maka bagiku bekerja, itu artinya aku harus bekerja memberi buah. Supaya saat kita menghadap Tuhan, kita akan membawa buah kehidupan kita bagi Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan saudara, memberkati kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Karena kami sadar satu saat kami pasti akan menghadap Tuhan. Maka saat ini, seperti Paulus kami juga berkata, yang kami harapkan dan rindukan, kami tidak akan beroleh malu saat kami akan menghadap Tuhan. Itu sebabnya
Kami mau setiap saat dalam kehidupan kami apapun kondisinya, hidup kami jadi kemuliaan bagi Kristus. Dan dalam kehidupan kami bangun satu moto bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan dalam kehidupan kami, kalau kami masih punya kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka kami akan bekerja memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga saat kami menghadap Tuhan, ada yang kami bawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini kami sudah sampai di satu lokasi yang indah. Air terjun apa namanya? Air terjun apa? Air terjun apa ini? Hah? Sitomoron. Situmoron. Ya, saudara, puji Tuhan. Sudah sampai di satu lokasi, yaitu air terjun Situmoron. Ya, ini air terjun yang indah. Alam ciptaan Tuhan yang indah, tapi lebih indah sorga. Saat kita menghadap ke sorga nanti, kita akan mengalami keindahan yang sempurna di sorga. Terlebih lagi saat itu nanti kalau kita bangga dengan cara kehidupan kita yang kita jalani di bumi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.